Salam Guru Penggerak, Merdeka Belajar, Indonesia Maju. Bersama kami kelompok 2 CGP Angkatan Kedua Medan. Bersama saya, Franky Pangaribuan, Ira Yusmaliza, M. Diarmansa, dan Suci Dirma Ayu dalam diskusi kelompok tugas 1 modul 1.1a.5 tentang hal-hal positif dalam mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan pendamping praktik Bapak Pahot M.E. Nababan dan Bapak Saiful Ansari, dengan fasilitator Ibu Yusti Marleni. Seperti yang kita ketahui, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Sejatinya, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Pendidik haruslah menuntun siswa, bukan memaksa untuk melakukan apa yang ingin kita sampaikan. Merdeka belajar merupakan hal yang paling utama dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang dilakukan hendaknya harus lebih menyenangkan. Anak-anak bebas berekspresi, bebas mengeluarkan pendapat, dan mengeksplor dirinya tentang ilmu baru yang ia peroleh. Pendidikan juga berorientasi pada anak atau student center, di mana dalam seluruh kegiatan pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi anak. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan ini haruslah menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Pendidikan budi pekerti juga diperlukan, di mana hal ini diupayakan untuk membentuk perilaku peserta didik yang tercermin dalam kata, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, serta kerja dan hasil karya berdasarkan nilai, norma, dan moral bangsa Indonesia melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam pembelajaran. Berikutnya tentang teori konfiguratif, di mana anak diibaratkan sebagai selembar kertas yang masih samar-samar, dan pendidik berfungsi untuk mengarahkan serta menebalkan bagian yang samar tersebut. Nah, untuk hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang sudah kami terapkan di sekolah, yaitu budi pekerti. Budi pekerti sangatlah penting diterapkan dalam dunia pendidikan untuk melestarikan budaya lokal kita, yaitu budaya ketimuran sebagai pembentuk moral, karakter, agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang sopan, santun, ramah tamah, kekeluargaan, dan beretika sehingga terhindar dari perilaku buruk dan tercela. Yang kedua adalah merdeka belajar, di mana kita sudah melaksanakan proses pembelajaran yang merdeka belajar, pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini kita lakukan sebelum memulai pembelajaran. Biasanya kita mengajak siswa untuk bermain games bersama, apakah itu berbentuk ice breaking atau bernyanyi bersama tentang lagu daerah Nusantara ataupun lagu daerah setempat. Contoh, karena kita di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, kita lebih membiasakan anak-anak untuk mencintai budaya, lagu-lagu dari Sumatera Utara,
seperti Siksik si Batu Manikam, Butet, Sinanggar Tulo, ataupun lagu Melayu yang merupakan ciri khas dari Sumatera Utara. Hal ini akan menciptakan rasa nyaman, rasa senang, sehingga anak-anak akan lebih siap lagi dalam belajar. Namun dalam penerapannya banyak tantangan yang kita hadapi. Yang pertama, kecanggihan teknologi kadang tidak semuanya memaknai secara positif. Seperti kita ketahui, banyak anak-anak yang candu dalam gadget mereka masing-masing. Mereka lebih senang bermain game dibandingkan membuka aplikasi pembelajaran. Mereka boleh menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengakses internet, untuk bermain media sosial. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi kita pendidik untuk mengarahkan siswa untuk menggunakan media pembelajaran, media sosial yang ada untuk kegiatan pembelajaran, apakah itu menggunakan TikTok, WhatsApp, Zoom, dan lain sebagainya. Lalu tantangannya adalah pasti diperlukan kreativitas daripada pendidik dan juga waktu serta dana pastinya. Adapun solusi untuk menyelesaikan tantangan ini adalah kita memerlukan adanya dukungan moral dan material serta kerjasama antara orang tua, siswa, pihak sekolah, tokoh masyarakat, sehingga pendidikan budi pekerti dapat tumbuh dalam diri siswa, sehingga kemerdekaan belajar nantinya akan berjalan dengan baik. Sebagai contoh konkret yang dapat diterapkan di kelas atau di sekolah, yang pertama adalah menghargai pendapat teman pada saat berdiskusi dalam pembelajaran. Yang kedua, ketika memasuki lingkungan sekolah, siswa dibiasakan untuk bersalaman dengan guru dan saling menyapa antar teman. Ketiga, ketika dalam proses pembelajaran, siswa saling bekerja sama dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran kelompok. Yang keempat adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengucapkan kata maaf apabila bersalah, kata terima kasih apabila mendapatkan pertolongan, dan kata permisi untuk mengajukan pendapat. Yang kelima, selalu bangga dengan keberagaman kebudayaan di daerahnya, maka akan timbul rasa ingin menjaga dan melestarikan kebudayaan tersebut. Yang keenam adalah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti kelas tari, kelas vokal, kelas paduan suara, dan kelas bahasa asing. Lalu yang ketujuh, mengikuti beberapa event kegiatan festival baik di tingkat sekolah, tingkat dinas maupun tingkat nasional. Lalu kita melakukan proses pembelajaran di luar kelas, baik kita belajar melalui field trip ke museum atau ke tempat daerah wisata yang merupakan suatu pembelajaran tentang kebudayaan daerah setempat. Berikut adalah contoh penerapan budi pekerti di mana sebelum memasuki ruangan kelas, siswa dibiasakan untuk memberikan salam, senyum, dan sapaan kepada guru piket di sekolah. Berikut ini adalah contoh kegiatan siswa dalam Merdeka Belajar, yaitu mengikuti kegiatan Festival Paduan Suara Mars Pendidikan Kota Medan. Untuk kesempatan ini kita memperoleh medali emas dengan jumlah nilai 85. Kegiatan ini selalu kita ikuti setiap tahunnya
Dikarenakan COVID, maka kegiatan ini terhenti sejenak. Selanjutnya adalah Merdeka Belajar yang sudah kita lakukan adalah kita mengunjungi gerai Pizza Hut, di mana anak-anak belajar bagaimana cara membuat pizza atau mengolah makanan, sehingga nantinya mereka belajar menghargai makanan yang sudah dipersiapkan oleh orang tua mereka dengan susah payah. Selanjutnya kita membawa anak-anak untuk merdeka belajar tentang mempelajari kebudayaan daerah, di mana kita mengunjungi museum yang ada di daerah tempat tinggal kita, sehingga anak-anak bisa melihat keanekaragaman budaya setempat. Hal yang sudah kita lakukan adalah pendidikan karakter peserta didik. Kita bekerja sama dengan Kodim, di mana di sini dalam kegiatan ini anak-anak diajak untuk bermain secara berkelompok, seru-seruan. Di sini dituntut kerjasama antar kelompok sehingga permainan itu dapat berjalan dengan baik. Bisa kita lihat di sini ada permainan ya menggunakan terpal, di mana anak-anak boleh jongkok secara bersamaan dan jalan bersamaan. Ini dituntut kerjasama antar kelompok ya, antar siswa, sehingga mereka boleh melaksanakan permainan tersebut dengan baik. Dan dari permainan ini anak-anak belajar ya bagaimana bisa menghargai satu sama lain, bisa saling bekerja sama dengan rekannya. Salam Merdeka Belajar dari kelompok 2, calon guru penggerak angkatan kedua Medan Sumatera Utara 2021. Terima kasih.